Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kita teruskan kajian kita tentang kitab ini. Kita sudah sampai di bagian yang ke-10 dan kita akan membahas tentang urgensi tauhid. Ya, kenapa sih kita selalu mendakwahkan tauhid? Kenapa kita terus mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sangat penting sekali. Apa saja yang menunjukkan pentingnya dakwah tauhid kita akan ketahui di penjelasan beliau saat ini. Barakallahu fikum. Silakan. Bagian 10, urgensi tauhid. Yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Allah mengutus para rasul untuk menyuruh semua manusia agar mengesahkannya. Al-Quran Al-Karim dalam banyak suratnya menekankan tentang arti pentingnya hakikat tauhid, menjelaskan bahaya kesyirikan atas pribadi dan jemaah, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dalam neraka. Jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, di poin yang pertama ya beliau menjelaskan tentang banyak hal yang menunjukkan pentingnya tauhid. Yang pertama, tauhid adalah tujuan utama Allah menciptakan makhluknya. Ketika tauhid dijadikan tujuan utama Allah menciptakan makhluknya, maka ini menunjukkan pentingnya tauhid. Kalau misalnya ada orang masuk ke kampus, dia daftar untuk masuk ke kedokteran. Tujuan utama ke situ apa dia? Menjadi dokter. Berarti itu menjadi sesuatu yang paling utama, paling penting bagi dia. Allah menciptakan kita untuk tauhid. Allah menciptakan kita untuk tauhid. Maka itu menunjukkan tauhid sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai kita nomor 2-kan. Tauhid harus menjadi yang nomor 1. Kemudian yang kedua, bahwa yang kedua dari poin pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk menegakkan tauhid ini. Dan kita tahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain, mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia. Sehingga tugas mereka adalah tugas yang paling mulia. Dan tidaklah mereka diutus kecuali untuk tauhid ini. Tidaklah para rasul itu diutus ke muka bumi kecuali untuk menegakkan tauhid. Makanya tauhid menjadi sesuatu yang sangat-sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kemudian disebutkan di sini wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Al-Qur'an, kitab yang paling mulia. Kalau antum ditanya, ada enggak kitab yang lebih mulia daripada Al-Qur'an? Antum akan mengatakan enggak ada. Ini kitab yang paling mulia. Ternyata kebanyakan suratnya menjelaskan tentang apa? Tauhid. Itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan tauhid di dalam Islam.
Dan banyak dari surat-surat tersebut menjelaskan tentang bahaya kesyirikan yang merupakan kebalikan dari tauhid. Maka jangan sampai kita remehkan tauhid, jangan sampai juga kita remehkan masalah kesyirikan. Kesyirikan itu disebutkan di sini sababul halaki fid dunya wal khuludi fi naril akhirah. Kesyirikan itu sebab binasanya manusia di dunia, dan kesyirikan juga sebab kekalnya manusia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, silakan teruskan lagi. Yang kedua, semua rasul memulai dakwahnya kepada tauhid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Aku, maka sembahlah Aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah, memohon hanya kepadanya semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Quran Surat Al-Jin ayat ke-20. Rasulullah SAW mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak kecil. Kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih. Tauhid inilah orang pun yang mempersekutukannya. Baik, di poin yang kedua ini, ya, muallif atau penulis kitab ini, Syekh Muhammad Jamil Zino rahimahullah ta'ala, juga menyebutkan banyak hal yang menjelaskan tentang urgensi tauhid. Hal yang pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwa semua rasul itu memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau tauhid tidak penting, kenapa mereka jadikan sebagai permulaan dakwahnya? Ketika mereka menjadikan tauhid sebagai sesuatu yang pertama kali mereka dakwahkan, itu menunjukkan bahwa tauhid ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian disebutkan di sini juga bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah, beliau mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun, ya, bukan waktu yang sebentar. Antum di sini berapa hari? 3 hari, itu pun kurang, ya. 3 hari. Ya, kita belajar tauhid saat ini. Ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid saja selama 13 tahun. Jemaah, 13 tahun, ya. Ini bukan berarti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang yang bodoh. Bukan berarti penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara orang yang paling fasih bahasanya. Ketika menjelaskan sesuatu, penjelasannya sangat jelas sekali. Dan yang di hadapan beliau adalah orang-orang yang cerdas, para sahabat beliau. Itu pun beliau tidak bosan-bosannya.
untuk mengajak sahabatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun. Maka ya, ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan kita dan dalam langkah kita mendakwahkan Islam. Disebutkan juga di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya yang kecil-kecil pun dengan tauhid. Beliau mengatakan kepada sahabat Ibn Abbas ketika itu masih kecil, didoktrin dengan tauhid. Ya, doktrin ini jangan dimaknai dengan makna yang negatif. Doktrin itu bagus kalau isinya bagus. Anak kecil, antum anak kecil apa antum kasih alasan-alasan yang jelimet? Enggak, kita harus mendoktrin anak kecil dengan doktrin yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Dikatakan kepada anak kecil, sahabat Ibn Abbas ketika itu masih kecil. Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini tauhid merupakan hakikat dari agama Islam. Dan agama Islam itu dibangun di atas tauhid ini. Ini tadi sudah saya sampaikan juga. Ya, kalau kita bangun rumah, ya kita harus perhatikan pondasinya. Pondasi yang paling penting dari sebuah bangunan. Maka bangunan agama ini yang paling penting untuk kita perhatikan sebelum yang lain adalah pondasi agama itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama seseorang tidak akan diterima kecuali dengan tauhid ini. Baik. Poin yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai dai, beliau bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Berarti riwayat ila ayyuhidullah. Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengesahkan Allah. Muttafaqun alaih. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mempraktekkan di dalam dakwahnya untuk mendahulukan tauhid. Bukan hanya mempraktekkan saja, bukan hanya memberikan contoh saja, tapi beliau dengan tegas memerintahkan para sahabatnya yang diutus kepada kaum yang lain agar mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Kalau tauhidnya beres, insya Allah yang lain ikut, ya. Insya Allah yang lain itu jadi baik semuanya. Kalau tauhidnya baik, ya, tauhidnya ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang lainnya akan mengikuti. Baik. Yang keempat. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam, karena ia adalah kunci surga. Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga selama tidak merusaknya dengan perbuatannya, misalnya syirik atau kalimat yang kufur. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Tauhid itu kunci surga. Tauhid itu kunci surga. Kalau kita tidak punya tauhid, kita tidak bisa membuka pintu surga tersebut, ya. Namun pintu itu harus kita lengkapi dengan amal-amal kebaikan dan tidak kita kotori dengan amal kesyirikan. Baik, yang kelima. Yang kelima, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan, harta benda, istri dan hal lain dari kesenangan dunia. Tetapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid
dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Rasulullah SAW tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah, sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Sesudah itu kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itulah beliau membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah punah. Sesungguhnya yang kelima ini juga menunjukkan betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah kepada tauhid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dakwah kepada tauhid ini lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada kekuasaan, lebih berharga daripada wanita yang paling cantik sekalipun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditawari dengan tawaran-tawaran itu, pernah dijadikan pernah ditawari dengan tawaran wanita yang paling cantik, tawaran harta yang paling banyak, tawaran kekuasaan yang paling tinggi di tengah-tengah orang-orang atau masyarakat Makkah. Beliau tidak mau. Beliau merasa itu bukan sesuatu yang penting. Yang beliau pentingkan adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwa ini sangat berharga sekali. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid itu mau berkorban dengan pengorbanan yang luar biasa. Kehidupannya menjadi sulit. Kehidupan para sahabatnya juga demikian. Dan beliau rela untuk harga sebuah tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini sesuatu yang sangat berharga dan harusnya kita benar-benar pertahankan. Tauhid itu harga mati. Ya. Tapi ini tidak bertentangan dengan NKRI harga mati ya. Jangan dipertentangkan. Dua-duanya boleh kok. Mempertahankan negara ya yang menaungi banyak kaum muslimin dengan mengorbankan jiwa kita jadi syahid juga, asalkan niatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Ya, jangan dipertentangkan antara NKRI harga mati dengan tauhid harga mati. Ya, dua-duanya tidak bertentangan sama sekali. Baik, yang berikutnya. Yang keenam, tauhid adalah tugas setiap muslim dalam hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggal hidup ini pula dengan tauhid. Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman dan menghimpun mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di dunia serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah kalimat tauhid. Amin. Tauhid itu harusnya menjadi dasar dan sesuatu yang mengisi kehidupan seorang muslim dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya. Ya, di dalam syariat Islam ada anjuran untuk mengadzani bayi, walaupun ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, namun mayoritas ulama mengatakan mengadzani bayi itu disunnahkan. Ya, ada hadis-hadisnya, namun kalau kita teliti hadis-hadis tersebut kurang kuat dari sisi sanadnya. Tapi ya banyak ulama atau kebanyakan ulama memakainya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan bahwa mengadzankan mayit itu sunnah. Ya, dan di dalam adzan ada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika mati, ya ketika hidup, ya dia harus menegakkan tauhid. Setelah matinya dia harus menutup kehidupannya dengan tauhid. Kalau dia tidak menutup kehidupannya dengan tauhid, ya maka
dia akan celaka selama-lamanya. Ya. Bahkan ada keutamaan orang yang mengatakan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi tauhid itu seperti ini. Dia wadhifatul muslim. Ya. Dia tugas dari seorang muslim dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya. Dan tauhid inilah yang menyatukan kita. Kita di sini. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita di sini. Kenapa kita berkumpul di sini? Di antara alasan paling utama adalah karena tauhid kita sama. Kalau tauhid kita berbeda, kita tidak punya semangat untuk berkumpul di sini. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu benar-benar bisa menyatukan hati kaum muslimin. Inilah yang dulu dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemersatu umat. Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya harta sepenuh bumi itu kalian infakkan, kalian gunakan untuk menyatukan hati umat manusia, kalian tidak akan mampu menyatukan hati umat manusia. Karena yang menyatukan hati umat manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkumpulan yang paling kuat adalah perkumpulan yang dibangun di atas tauhid. Antum lihat di dunia ini perkumpulan paling besar itu perkumpulan yang dibangun di atas tauhid. Perkumpulan paling kuat perkumpulan yang dibangun di atas tauhid. Adapun perkumpulan yang dibangun di atas dunia itu perkumpulan yang paling lemah. Ya, biasanya setelah itu pada pecah-pecah karena kepentingan duniawi, ya, perebutan dunia. Tapi kalau dasar dari perkumpulan itu adalah tauhid, keikhlasan, kebaikan, maka perkumpulan itu akan menjadi sangat kuat sekali karena Allah menyatukan hati-hati mereka. Min fadli tauhid, keutamaan tauhid. Silakan. Poin A, keutamaan tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika." Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini ya kita akan mengetahui keutamaan tauhid. Kalau tadi urgensi tauhid, kalau ini keutamaan tauhid. Dengan melakukan tauhid kita akan mendapatkan keutamaan ini. Yang disebutkan oleh musannif yang pertama rahimahullahu taala adalah ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Syaratnya harus beriman dan tidak mencampuri keimanan ini dengan kesyirikan. Ya. Dan masuk dalam kategori keimanan adalah tauhid. Ya. Tauhid. Jadi tauhid itu tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Keimanan tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Kalau dicampur maka menjadi rusak. Nah, seperti daging sapi dicampur dengan daging babi. Kalau dicampur aduk, walaupun daging sapinya 90%, daging babinya 10%, kita aduk, kita campur jadi satu. Halal atau haram? Haram. Begitu pula dengan keimanan kita. Jangan dicampur dengan kesyirikan.
Karena kesyirikan itu akhirnya akan menghapuskan keimanan. Maka kalau misalnya tersadarkan, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala-pahala sebelum kesyirikan dilakukan itu kembali. Jadi ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya kita selama 10 tahun tidak melakukan kesyirikan, yang kita lakukan ibadah-ibadah, sekali saja kita melakukan kesyirikan, maka pahala ibadah selama 10 tahun itu hilang. Tapi kalau setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut, maka tadi pahala-pahala yang tadinya hilang dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang terhapuskan semua amalan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kata-katanya murtad dan mati dalam keadaan kafir. Mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau misalnya ada orang murtad kemudian mati dalam keadaan Islam, berarti amalannya tidak terhapus. Begitu pula dengan orang yang melakukan kesyirikan. Jadi amalannya itu kembali lagi. Yang tadinya terhapus ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertaubat dari kesyirikannya. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ya. Ada perkataan yang mengatakan bahwa orang yang bertaubat ya dari dosa itu seperti orang yang tidak punya atau tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya. Baik. Kita teruskan. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil thariqi." Iman memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari hadis riwayat Muslim. Tadi disebutkan yang pertama, keamanan akan didapatkan oleh seseorang ketika mempunyai tauhid yang baik. Ini berhubungan dengan kestabilan sebuah negara juga. Kalau sebuah negara masyarakatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka negara tersebut akan menjadi negara yang aman, menjadi negara yang makmur, ya, menjadi negara yang tentram. Saya contohkan, alhamdulillah ada contoh sekarang, ada negara-negara yang berada di Syibah Jaziratul Arab, ya, Jazirah Arab. Di sana ada Arab Saudi, di sana ada Kuwait, di sana ada Qatar, ya, di sana ada Bahrain dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Negeri itu menjadi negeri yang sangat aman. Negeri tersebut negeri yang sangat aman. Karena apa? Mereka benar-benar menerapkan syariat Islam meskipun ada kekurangan-kekurangannya. Tapi lebih baik daripada negara-negara yang lain. Dan mereka benar-benar menegakkan tauhid. Ya. Mereka benar-benar menegakkan tauhid. Di negara-negara itu tidak ada kuburan-kuburan yang diakunkan. Tidak ada yang seperti itu. Lihat saja negeri tersebut, ya, bagaimana mereka memperhatikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita pun demikian, ya. Daerah-daerah yang tingkat tauhidnya tinggi itu biasanya masyarakatnya tentram, aman.
karena memang tauhid ini mendatangkan keamanan. Maka berusahalah untuk menyebarkan tauhid, dan dengan tersebarnya tauhid negeri akan sangat aman sekali. Baik, yang kedua di sini disebutkan bahwa iman itu punya banyak percabangan, dan percabangan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan itulah tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu benar-benar mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Tapi yang ketiga, poin B, tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Dalam kitab Dalil al-Muslim di al-I'tiqad wa Tabhir karya Syekh Abdullah Khayyat dijelaskan, seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya kemungkinan terpeleset, terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana terkandung dalam hadis di atas mewajibkan dirinya masuk surga, tempat segala kenikmatan, sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi quradil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Dayyah, hadis hasan. Maknanya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku ampuni segala dosa-dosamu itu. Dalam hadis lain disebutkan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis di atas menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seorang hamba. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, intinya bahwa tauhid itu mempunyai keutamaan yang luar biasa dalam mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang. Orang yang tauhidnya tinggi, maka kebahagiaan dia akan semakin tinggi. Makanya orang yang tauhidnya kuat, itu dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya dengan baik. Beda kalau misalnya tauhidnya lemah, maka kemampuan dia menghadapi masalah-masalah kehidupannya juga akan melemah. Karena orang yang tauhidnya tinggi, dia akan selalu kembali kepada Allah. Dia akan selalu meminta bantuan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan lupa kepada orang-orang yang seperti ini. Allah akan menjadi penolongnya.
Allah akan memperhatikan dia, Allah akan menguatkan dia karena tauhid. Ya, inilah yang menjadikan tauhid ya bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan manusia. Dan ini bukan hanya di dunia, di akhirat lebih dari itu. Kemudian kenapa tauhid bisa menjadi sebab bahagianya seseorang? Di antaranya juga karena tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan luar biasa pengaruhnya. Disebutkan dalam hadis tadi, seandainya engkau menemuiku dalam keadaan punya dosa yang sepenuh bumi, aku akan mengampuni, mendatangkan ampunan yang sebanyak itu pula karena tauhid. Dia mendatangi Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Kalau dosa-dosa seseorang itu diampuni oleh Allah, maka hatinya akan bersih. Kalau hatinya bersih, hatinya akan tenang. Kalau hatinya tenang, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Termasuk di antara yang merusak kebahagiaan seseorang adalah kemaksiatan dia. Kemaksiatan ini mendatangkan keburukan banyak, jemaah. Dengan kemaksiatan seseorang hatinya menjadi hitam. Hati yang hitam itu seperti ruangan yang gelap. Antum kalau berada di ruangan yang gelap, tenang tidak? Tidak. Ada rasa tidak tenang, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Begitu pula orang yang hatinya gelap, yang banyak dosanya. Dia galau, dia sedih, dia khawatir, dia cemas, dan seterusnya. Beda kalau antum berada di ruangan yang seperti ini, ruangan yang terang benderang. Antum tenang, antum bisa berjalan. Kita tidak ada kecemasan di sini, tidak ada ketakutan. Orang yang hatinya bersih seperti itu. Tauhid bisa membersihkan hati seseorang dari noda-nodanya, dari noda ya kesyirikan, noda kemaksiatan, bisa dibersihkan oleh tauhid. Kalau hatinya bersih, ya dia akan bahagia. Baik. Kemudian ya disebutkan lagi min fawaid tauhid. C. Manfaat tauhid. Jika tauhid yang murni terrealisasi di dalam kehidupan individu maupun jemaah, niscaya akan menghasilkan buah yang amat manis. Di antara buah yang didapat adalah yang pertama, memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah, baik kepada benda-benda atau makhluk lainnya yang tidak kuasa untuk menciptakan, bahkan keberadaan mereka karena diciptakan. Mereka tidak bisa memberi manfaat atau bahaya kepada dirinya sendiri dan tidak mampu mematikan, menghidupkan, atau membangkitkan. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Rabb yang menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Memerdekakan akal dari murakat dan hati dari tunduk, menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah. Memerdekakan hidup dan kekuasaan para Fir'aun, pendeta, dan dukun yang menuhankan diri atas hamba-hamba Allah. Karena itu, para pembesar kaum musyrikin dan kaum jahiliyah menentang keras dakwah para nabi, khususnya dakwah Rasulullah SAW. Sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah sebagai suatu deklarasi umum bagi kemerdekaan manusia, penggulingan para penguasa yang zalim dan angkuh dari singgasana dustanya, dan meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak bersujud kecuali kepada Rabb semesta alam. Iya, ini termasuk di antara faedah tauhid yang seringkali tidak disadari oleh orang yang bertauhid. Dengan tauhid kita menjadi merdeka. Dengan tauhid kita menjadi bebas dari penghambaan kepada makhluk yang rendah itu. Kita menjadi hamba Allah yang sangat mulia itu. Tauhid membebaskan kita dari perbudakan kepada manusia. Karena tauhid mengajak kita untuk menjadi mulia, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya ya dengan tauhid ini kita tidak
terlalu merendahkan diri kepada orang lain. Kita merasa tidak perlu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, dia tidak bisa mendatangkan mudarat apapun. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Sehingga dia selalu kembali kepada Allah, merendahkan diri hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi orang yang ngemis kepada orang lain. Inilah tauhid. Kalau kita sudah tahu nilai tauhid seperti ini, makanya menjadi tidak wajar ketika kita berharap orang lain tunduk kepada kita. Kita tahu bahwa kita tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita mengharapkan orang lain melakukan yang seperti itu. Ya, anggaplah bahwa semua orang itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bersama-sama menghamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Yang kedua, membentuk kepribadian yang kokoh. Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, yang panjang dan arah hidupnya jelas. Ia tidak mempunyai kecuali roh yang esa tempat dia mengadu, baik di kala sendirian maupun di tengah keramaian. Kepadanya lah yang memohon di waktu lapang dan sempit. Berbeda dengan seorang musyrik yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan dan sesembahan yang banyak. Suatu saat ia menghadap dan menyembah kepada orang hidup, dan pada saat lain ia menghadap kepada orang yang mati. Sehingga ini Nabi Yusuf AS berkata, Ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun anillahu wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran Surah Yusuf ayat 39. Orang mukmin menyembah Roh yang Maha Esa. Ia mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka, maka yang diridhoinya ia kerjakan sehingga hatinya tenteram. Adapun orang musyrik, ia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan ini menginginkannya ke kanan, sedang Tuhan lainnya menginginkannya ke kiri. Ia terombang-ambing di antara Tuhan-Tuhan itu, tidak memiliki prinsip dan ketetapan. Anda lihat ini peserta kajian banyak yang ngantuk ini. Harus bikin aturan. Ada kesepakatan yang ngantuk, dia yang baca atau dia yang berdiri? Berdiri atau baca? Atau kita denda? Baik. Iya. Yang ngantuk segera berwudu atau dengan sukarela berdiri saja biar ngantuknya hilang. Ana memaklumi ini sudah dari tadi pagi sampai sekarang mungkin ada yang tidak tidur. Tapi kita harus bersabar, saling ta'awun dalam kebaikan. Kalau misalnya ngantuk berdiri ke toilet untuk berwudu. Atau tadi ada kopi-kopinya, ambil kopi sambil ngopi, tidak ada masalah. Baik, daripada antum kelihatannya tenang, ternyata di dunia lain. Baik, kita teruskan. Tauhid akan membentuk kepribadian yang kokoh. Ini manfaat yang sangat penting sekali untuk kita dapatkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Cobaan-cobaan yang akan kita hadapi dengan mudah. Karena kita benar-benar berpegang teguh dengan sesuatu yang sangat kuat sekali. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ke sana. Kalau orang sekarang ini backingannya presiden, tidak mungkin kita bisa melawannya. Ini dibackingi oleh si fulan, ini pejabat besar, nggak mungkin kita susah. Kalau backing kita Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengalahkan kita? Allah Subhanahu wa taala yang
menolong kita, yang menguatkan kita, yang memperhatikan kita. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa mengalahkan? Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya. Ketika beliau menjadi penegak tauhid yang paling sempurna, tipu daya, makar-makar orang-orang musyrikin ketika itu, tidak ada yang bisa menghentikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang diri. Ketika pertama kali berdakwah, beliau seorang diri. Ketika di awal-awal Islam juga yang mengikuti beliau orang-orang yang lemah. Sebenarnya dalam hitungan manusia, sangat mudah bagi orang-orang kaum musyrikin ketika itu yang menguasai Makkah, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, tidak terjadi itu. Allah terus berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya rahmatullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, sama. Beliau menjadi sangat kuat. Beliau pendatang. Kaum muhajirin dan kaum ansar ketika di Madinah juga mereka asalnya lemah. Mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi di pasarnya. Tapi dengan kekuatan tauhid inilah mereka akhirnya bisa menggusur orang-orang Yahudi, bahkan bisa mengusir mereka dari desa mereka dengan tauhid. Kita juga demikian jemaah sekalian rahimanallah, ketika kita benar-benar menumbuhkan tauhid di hati kita dan menguatkannya, kita akan menjadi orang-orang yang punya kepribadian yang luar biasa kuatnya. Di sini disebutkan seorang yang bertauhid dikala dia menghadapi masalah, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, satu zat yang paling kuat. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Ketika ada masalah dia bingung, ini kembali kepada kuburan siapa? Pikirannya akan bercabang. Bukan hanya kuburan, dia juga akan mengandalkan manusia. Dan manusianya banyak. Yang ini ingin A, yang itu ingin B, maharnya terlalu besar. Dia pun akan bingung. Tapi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa fokus bahwa dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dia, sehingga bisa fokus, bisa kuat. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rezeki, jiwa dan keluarga, rasa takut terhadap manusia, jin, kematian dan lainnya menjadi sirna. Seorang mukmin yang mengesahkan Allah hanya takut kepada satu, yaitu Allah. Karena itu ia merasa aman ketika manusia ketakutan dan merasa tenang ketika mereka takut. Hal itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan mereka yang kezaliman, syirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Keamanan ini bersumber dari dalam jiwa, bukan dari penjagaan polisi atau pihak keamanan lainnya. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia. Adapun keamanan akhirat adalah lebih besar dan lebih abadi yang akan mereka rasakan kelak. Yang demikian ini mereka peroleh sebab mereka mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan syirik. Karena mereka mengetahui bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Ya, ini tadi sudah disebutkan ya, bahwa tauhid bisa mendatangkan keamanan, bisa mendatangkan kedamaian, bisa mendatangkan persatuan, ya. Sampai tauhid ini bisa menjadikan seorang lebih berani ketika sendirian di rumah misalnya. Yang asalnya dulu takut kepada setan, takut kepada pocong,
takut kepada dedemit dan yang semisalnya, dia menjadi lebih kuat. Dia merasa ada Allah yang menemani dia. Dia merasa punya Al-Quran yang bisa menjadi senjata untuk melawan yang seperti itu. Jadi manusia itu jamaah hidup di alam, jin hidup di alam. Ini cara kita untuk mengurangi ketakutan kita kepada bangsa jin. Jin itu mereka hidup di alam lain, dan kita hidup di alam ini. Jin bisa melihat kita, iya, dan kita tidak bisa melihat jin sebagaimana Allah sebutkan. Tapi alam kita berbeda dengan alam jin. Kita kuat di alam kita dan jin kuat di alam jin. Ini seperti apa? Seperti antara kita dengan ikan. Ikan dan kita hidup di alam yang sama. Tapi ikan punya alamnya, kita punya alamnya. Kita kuat di alam kita, ikan kuat di alamnya ikan. Kalau ikan dia nekat ke darat, maka dia menjadi lemah. Kita biarkan pun mati sendiri dia. Tapi kalau kita ke laut, kita menjadi lemah, bisa dimakan oleh ikan tersebut. Jin dan manusia juga bisa disamakan. Kita kuat di alam kita. Kalau kita ke alam jin, maka kita akan menjadi lemah di sana. Jin juga demikian. Dia kuat di alamnya. Kalau dia nekat ke alam manusia, dia menjadi lemah. Makanya tidak ada jin yang menampakkan diri terus-menerus di alamnya manusia. Tidak ada. Mungkin di sini ada jin. Iya, ada. Emang ada jin. Di sini ada jin. Tapi mereka nggak menampakkan diri. Mereka nggak masuk ke alam kita. Apa ada yang masuk ke alam kita ini? Ya, masuk jin sudah masuk ke alam manusia masih ngantuk lagi. Baik. Iya. Tidak ada jin yang menampakkan diri lama, itu tidak ada. Karena dia tahu kalau di alam manusia dia itu lemah. Jin ketika ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah nggak bisa apa-apa dia. Ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah, nggak bisa melepaskan diri. Padahal sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, itu manusia biasa. Tidak disebutkan di dalam biografinya sahabat Abu Hurairah orang yang kuat sekali, itu tidak. Manusia biasa. Seperti umumnya manusia. Tapi ketika menangkap jin, jinnya nggak bisa apa-apa. Bahkan sampai minta kepada sahabat Abu Hurairah, saya itu mencuri ya harta zakat ini karena sangat membutuhkannya, dan di sini terkenal tempat untuk membagi-bagikan makanan ini. Saya tidak akan mengulangi ini lagi. Akhirnya dilepaskan. Kalau nggak dilepaskan dia nggak lepas. Dia ngemis-ngemis untuk dilepaskan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa lari. Hari kedua juga sama. Ditangkap lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu menunjukkan bahwa jin di alam kita itu lemah. Makanya kalau antum melihat pocong nggak akan lama dia. Dia menampakkan sebentar, setelah itu hilang. Antum jangan takut. Kalau antum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harusnya antum hanya takut kepada Allah. Harusnya ini menambah ya keberanian antum kepada yang seperti itu. Di dalam Al-Qur'an di surat An-Naml, di situ disebutkan bahwa manusia itu bisa lebih kuat daripada jin. Ketika Nabi Sulaiman ya memerintahkan kepada kaumnya, siapa yang bisa membawakan singgasananya Bilqis itu, maka
berdirilah jin Ifrit. Jin Ifrit ini jin yang paling kuat. Qala Ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit mengatakan, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau wahai Nabi Sulaiman beranjak dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku benar-benar kuat dan bisa dipercaya untuk tugas ini. Jadi jin Ifrit merasa kuat sekali karena memang keadaannya seperti itu di alamnya. Tapi ternyata kekuatan ini masih bisa dikalahkan oleh manusia. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah orang yang diberi ilmu tentang Alkitab. Jadi kitab yang ada di zamannya Nabi Sulaiman. Dia diberikan ilmu tentang kitab. Yang ada di dalam kitab itu ya syariat-syariat. Di sana ada zikir-zikir. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku benar-benar bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis itu sebelum matamu berkedip. Ini bukan jin, ini manusia. Dan kekuatannya diambil dari syariat ketika itu. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang bertauhid itu dia akan menjadi sangat kuat. Ya batinnya akan menjadi sangat kuat. Maka jin-jin akan takut kepada dia. Jangan malah takut kepada jin. Iya, jangan takut kepada jin. Kalau kita takut kepada jin, maka jin akan berani kepada kita. Ya, seperti ya misalnya ya kita sedang ada masalah dengan orang. Dia menggertak kita diam saja kita bergetar. Ya malah dia semakin berani. Tapi ketika dia menggertak kita menggertaknya, dia juga bisa hitung-hitung lagi untuk melangkah. Kita juga demikian dengan ya jin-jin tersebut. Jangan takut ya. Kita punya syariat Islam. Kita punya ayat kursi. Kalau dibaca sebelum tidur, tidak ada jin yang mendekati kita. Kalau kita baca ayat kursi, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kita sampai kita bangun. Terus untuk apa kita takut kepada selain Allah kalau sudah seperti itu? Itu baru ayat kursi. Belum doa-doa yang lainnya. Ya, makanya ya benar-benarlah ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Baik, kita baca lagi. Yang keempat, tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridho atas qadarnya dan sabar atas musibahnya, serta sama sekali tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Jiwanya kokoh seperti gunung. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan darinya. Ia tidak meminta kepada orang-orang mati. Syiar dan semboyannya adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan hanya Dia. Quran surat Al-An'am ayat ke-17. Ya, sudah jelas itu. Silahkan diteruskan. Yang kelima, tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata dan semua manusia wajib beribadah kepadanya. Segenap manusia adalah hamba Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah Muhammad SAW. Iya, tauhid menjadikan kita merasa setara. Inilah persamaan yang ya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan ya.
Kita harus adil ya dalam menyikapi saudara-saudara kita. Mereka semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang menjadi pembeda adalah ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, ya. Walaupun dari keturunan yang tidak diketahui, ya. Tidak dikenal siapa nenek moyangnya. Tapi kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi manusia yang paling mulia. Ada imam 4, ya, salah satu dari imam 4 yang nasabnya tidak jelas. Ayo, siapa yang tahu? Salah satu dari imam 4 yang nasabnya tidak diketahui. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sanadnya nasabnya tidak diketahui dengan jelas. Karena ya beliau itu nasabnya sampai pada seorang budak. Setelah budak itu tidak diketahui siapa bapaknya lagi. Tapi menjadi imam yang diagungkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena ketakwaannya yang luar biasa. Karena syariat Islam yang benar-benar beliau perjuangkan. Tidak ada yang lebih memuliakan seseorang melebihi syariat Islam, melebihi tauhid, ya, yang merupakan inti dari syariat Islam. Kalau antum ingin mulia, ya, maka tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangkan tauhid, perjuangkan agama Islam. Dengan itulah seseorang menjadi sangat mulia. Ya, tidak seperti orang-orang di zaman ini, ya. Mereka membangga-banggakan nasabnya. Padahal ilmunya, ketakwaannya tidak terlihat pada dirinya. Mereka mengharuskan manusia untuk tunduk kepada dia karena nasab tersebut. Ya, ini sesuatu yang sangat memalukan. Di dalam Islam ini sangat memalukan. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Dan di negeri kita ini, ya, yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang dipertanyakan nasabnya. Banyak dari mereka yang dipertanyakan tersambungnya nasab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, untuk apa yang seperti itu dibangga-banggakan? Ternyata setelah diteliti masih ada pertentangan di kalangan para ulama, apakah nasab mereka itu bersambung ataukah tidak. Kalau jujur, harusnya mereka malu untuk membangga-banggakan nasabnya agar dimuliakan oleh manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa nasab itu nomor 1, tidak ada. Yang nomor 1 itu agama, yang nomor 1 itu ketakwaan, baru setelah itu nasab bisa berpengaruh. Tapi kalau agamanya lemah, kemudian dia membangga-banggakan nasab, ini ya sangat tidak pantas. Orang juga malu melihatnya. Malu. Apakah Islam seperti itu? Beda kalau mereka memang benar-benar menomorsatukan ilmu agama, menomorsatukan tauhid, menomorsatukan sunnah. Kemudian setelah itu, ya, mereka ditambah lagi kemuliaannya dengan nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau hanya nasab yang diunggulkan sedangkan agama, perilakunya, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa gunanya, ya? Dan itu malah mencoreng kemuliaan Islam, ya. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya a'da'ut tauhid atau musuh-musuh tauhid. Baik, ini sudah jam 5:30. Ini a'da'ut tauhid
kita baca saja ya. A'da'ut Tauhid kita baca ada 2 halaman setengah. Setelah itu kita break. Fadhal. Poin B, musuh-musuh tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-112. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para da'i pada tauhid musuh-musuh dari jenis setan-setan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan dan kebatilan kepada setan-setan dari jenis manusia. Hal itu untuk menyesatkan dan menghalangi mereka di tauhid yang merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada kaumnya. Sebab tauhid merupakan asas utama yang di atas dakwah Islam dibangun. Anehnya, sebagian orang berasumsi dakwah kepada tauhid hanya akan memecah belah umat, padahal justru sebaliknya, tauhid akan mempersatukan umat. Sungguh, namanya saja tauhid berarti mengesahkan, mempersatukan, menunjukkan persatuan. Adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan bahwa Allah pencipta mereka mengingkari tauhid uluhiyah dalam berdoa kepada Allah semata, dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali mereka. Kepada Rasulullah SAW yang mengajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan doa, mereka berkata, "Aj'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza lasyai'un ujab." Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Quran Surat Shad ayat yang ke-5. Tentang umat-umat terdahulu, Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun taghun." Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-Maryam ayat 52-53. Di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar seruan kepada Allah semata, hati mereka menjadi kesal dan menarik diri. Mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah, mereka senang dan berseri-seri. Allah menyatakan orang-orang musyrik itu dengan firman-Nya, "Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun." Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Surat Az-Zumar ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa iyyushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir." Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Surat Quran Surat Ghafir ayat yang ke-12. Ayat-ayat di atas meski ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti orang-orang kafir, yaitu mereka yang mengaku sebagai orang Islam tetapi memerangi dan memusuhi seruan tauhid, membuat fitnah dusta terhadap mereka, bahkan memberi mereka julukan-julukan yang buruk.
Hal itu dimaksudkan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka dan menjauhkan manusia dari tauhid yang karena itu Allah mengutus para rasul. Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang jika mendengar doa kepada Allah hatinya tidak khusyuk. Tetapi jika mendengar doa kepada selain Allah seperti meminta pertolongan kepada Rasul atau para wali, hati mereka menjadi khusyuk dan senang. Sungguh alangkah buruk apa yang mereka kerjakan. Iya, intinya di sini jemaah sekalian rahimanallah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid akan mendapatkan musuh-musuhnya. Ya, di sana akan ada musuh-musuh dari bangsa jin dan bangsa manusia yang melawan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Makanya setiap rasul itu pasti ada yang menjuluki mereka dengan julukan sahir, dengan julukan majnun. Ya, sahir tukang sihir, majnun orang gila. Setiap rasul pasti dijuluki dengan julukan itu. Ya. Dan orang-orang ya yang menjadi musuh dakwah tauhid, ketika mereka mendengar kajian-kajian yang menjelaskan tentang tauhid, ya mereka itu kesal, hatinya benci, karena dia merasa disalahkan dengan dakwah tersebut, karena dia merasa tersinggung sebagai pelakunya. Makanya sangat tidak senang, sangat merasa terganggu. Dan di dalam Al-Quran bahkan disebutkan ya, dengan bahasa yang sangat lugas, bahwa yang membenci kaum mukminin itu malah orang-orang musyrikin, bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Nasrani, tapi malah orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan bahwa mereka bisa jadi lebih benci kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid daripada orang Nasrani. Faham? Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Maidah, jangan tanya ayatnya. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Kalian akan benar-benar mendapatkan manusia yang paling memusuhi kalian adalah orang Yahudi dan orang yang melakukan kesyirikan. Ini tegas sekali mengatakan seperti itu. Jadi yang akan paling memusuhi kalian wahai kaum mukminin yang mentauhidkan Allah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sebaliknya, orang yang paling dekat dengan mereka, orang yang paling dekat dengan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah dan mereka paling mencintai mereka adalah orang-orang yang mengatakan inna nasara, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi subhanallah ya, di sini kebencian orang Nasrani kepada orang yang bertauhid itu masih lebih rendah daripada kebencian orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa memahami, ya, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang musyrik yang setiap harinya bergelimang dengan kesyirikan bisa lebih membenci mereka yang mendakwahkan kepada tauhid daripada benci mereka kepada orang-orang Nasrani. Makanya jangan heran apabila akhirnya mereka menjaga gereja-gereja di hari-hari raya dan sebaliknya mereka membubarkan kajian-kajian yang mendakwahkan tauhid.
Ya, ada korelasi yang luar biasa di ayat ini. Dan itulah yang terjadi. Jadi Allah katakan, kalian benar-benar akan mendapati yang paling memusuhi kalian adalah orang Yahudi dan orang yang melakukan kesyirikan. Sebaliknya, yang paling cinta kepada kalian itu malah orang-orang yang mengatakan kami adalah orang Nasrani. Makanya ada pondok-pondok ya yang mengajarkan tauhid dan sunnah berjajaran dengan masyarakat Nasrani, tidak ada masalah. Tapi ketika pondok-pondok tersebut berjajaran dengan masyarakat yang berikliman dengan kesyirikan, menjadi masalah besar. Ini bukti ayat ini. Jadi kebencian mereka itu luar biasa kepada dakwah tauhid. Bahkan mereka lebih benci kepada saudaranya yang mendakwahkan tauhid daripada orang-orang Nasrani, ya, daripada orang-orang Yahudi. Mereka mesra dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, tapi kepada saudaranya yang mendakwahkan tauhid mereka tidak toleran sama sekali. Ya, baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ini jadwalnya sampai jam berapa? Ya, siapa yang bikin jadwal ini? Hah? Siapa yang bikin jadwal ini, Bang Didat? Kajian ke-6 sampai jam 5. Kita sudah jam setengah 6. Baik. Ya, karena waktu ya, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.